Nih, poin 8, undur diri. Nah, ketika Bapak Ibu guru mengundurkan diri di sini, saat berlangsungnya PPG, ketika nanti Bapak Ibu guru sudah menjadi mahasiswa dan sudah berjalan pendidikannya, kemudian di tengah perjalanan Bapak Ibu merasa tidak sanggup disanksi, nanti tidak akan menjadi prioritas untuk mengisi kuota tahun berikutnya. Ya. Jadi ini adalah hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat guru. Teman-teman guru semua, jumpa lagi dengan saya di Mangga Fursa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Baik teman-teman guru semua, kali ini saya akan memberikan suatu informasi terbaru mengenai dunia pendidikan berkaitan dengan PPG dalam jabatan ya. Dimana di sini saya akan memberikan informasi tentang rapat koordinasi sosialisasi seleksi administrasi PPG yang melalui Zoom kemarin tanggal 10 Februari. Di mana di situ ada informasi-informasi penting terkait Bapak Ibu guru yang ternyata ada juga yang sudah paten tidak akan pernah bisa mengikuti seleksi administrasi lagi untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini sampai seterusnya atau selamanya ya. Kira-kira informasinya seperti apa? Kita simak videonya, tapi sebelum kita mulai videonya jangan lupa bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel saya ini. Baik teman-teman semua, kita lihat seperti apakah informasinya. Apakah salah satu guru yang saya maksud tadi adalah Anda? Oke, kita simak saja. Oke. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang sekilas info PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini teman-teman semua. Dimana teman-teman semua tentunya banyak juga yang belum tahu kira-kira apa saja yang ada tentang info yang terkait dengan teman-teman pribadi ya. Baik, saya mulai saja nih info untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 yang sekarang sudah dibuka teman-teman ya. Yang pertama adalah jadwal pendaftaran diundur menjadi mulai tanggal 12 Februari karena ada revisi tentang linearitas. Ya, ini karena ada revisi tentang linearitas, maka jadwal seleksi atau pendaftaran diundur lagi. Ya, bahkan sampai sekarang juga masih kebanyakan tidak bisa mengakses atau tidak bisa diakses karena ada juga informasi untuk menjawab semua itu ya. Nah ini ada pengumuman pemutakhiran ya, untuk meningkatkan layanan. Nah ini dilakukan pemutakhiran mulai tanggal 13, berarti tanggal 13 itu kemarin ya, tanggal 13 dimulai pukul 20 atau jam 8 malam sampai hari ini pukul 8, berarti sekarang sudah pukul 8, seharusnya ini sudah mulai bisa dibuka ya. Nah ini tanggal 14 mulai pukul 8 sudah bisa diakses dan bisa melakukan pendaftaran Bapak Ibu guru. Silakan bagi teman-teman semua yang mungkin berkas-berkasnya sudah lengkap, kemudian informasi-informasi untuk mengisi apa saja yang ada di biodata ataupun profil Bapak Ibu guru sudah lengkap dan benar, silakan bisa mulai membuka hari ini jam 8 gitu ya. Nah dalam rentang waktu tersebut layanan sementara tidak dapat diakses, jadi Bapak Ibu guru yang kemarin tadi malam ya, yang tadi malam sampai pagi tadi belum bisa mengakses, nah ini jawabannya ya, ini dari admin SIM PKB Pusat. Silakan Bapak Ibu guru, sekarang insya Allah sudah mulai bisa dibuka, ataupun kalau belum ya sebentar lagi gitu nih. Oke, kita mundur lagi teman-teman semua. Nah poin kedua ini adalah nominasi calon peserta berdasarkan cut off per tanggal 30 Januari 2022 kemarin ya. Ini adalah dasar atau landasan untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Silakan bagi teman-teman guru yang mungkin belum terpanggil, mungkin ada data yang masih salah, atau mungkin memang persyaratan yang di dalamnya itu tidak bisa menjadikan Bapak Ibu guru sebagai calon. Kemudian poin ketiga adalah GBPNS, guru bukan pegawai negeri sipil sekolah negeri atau guru honorer sebutannya ya, yang dapat mendaftar. Ini yang dapat mendaftar ya, mohon dicermati, yang dapat mendaftar adalah yang diangkat oleh PUP, PYDW, SK penugasannya kepala dinas atau SK PHL, bukan SK pejabat yang diberi wewenang ya.
ya, SK PHLBKN atau SK pejabat yang diberi wewenang, ya. Jadi bukan SK kepala sekolah. Nah, jadi SK kepala sekolah di sini tidak diberlakukan, ya. Tapi nanti ada pengecualian, nanti ada tampilan video yang akan saya sampaikan terkait dengan Zoom meeting, ya, terkait dengan video conference, ya. Ini juga nanti tidak semuanya guru honorer tidak bisa ikut. Jadi tanpa ini, ya, jadi ada juga yang bisa ikut nanti. Silakan simak terus, jangan di skip videonya. Kemudian poin keempat, guru PNS, guru honor daerah, dan guru tetap yayasan yang diangkat setelah TMT 1 Januari 2019 ini dapat mendaftar. Setelah Januari 2019 ini dapat mendaftar apabila sudah menjadi GTT tidak putus-putus sama dengan TMT 1 Januari 2019. Ya. Kemudian poin yang kelima, dokumen persyaratan dapat dilegalisir oleh pejabat dinas selain Kadin. Ya, betul, karena yayasan tentunya ya tidak harus dilegalisasi oleh pejabat dinas. Cukup ke yayasan saja. Kemudian poin keenam, linearitas sertifikasi adalah kesesuaian mapel ijazah S1. Nah, ini banyak sekali yang biasanya miskonsepsi di sini, ya. Mapel ijazah S1 dengan mapel PPG itu. Nah, ini saya contohkan di sini, misalkan S1 pendidikan sejarah, maka PPG mapel sejarah yang linear, ya, yang tidak akan bermasalah dengan S1-nya, ya, ini adalah mengajar IPS, baik di SMP, SMA maupun SMK. Kemudian, guru di satuan pendidikan nonformal ini tidak dapat mendaftar PPG, ya. Pokoknya selain di satuan pendidikan formal, nah ini yang non formal ini tidak dapat mendaftar PPG. Kemudian ini poin 8, undur diri. Nah, ketika Bapak Ibu guru mengundurkan diri di sini saat berlangsungnya PPG, ketika nanti Bapak Ibu guru sudah menjadi mahasiswa dan sudah berjalan pendidikannya, kemudian di tengah perjalanan Bapak Ibu merasa tidak sanggup disanksi, nanti tidak akan menjadi prioritas untuk mengisi kuota tahun berikutnya, ya. Jadi ini adalah hari terakhir kalau memang kesempatan terakhir kalau memang Bapak Ibu guru sudah menyatakan diri sanggup, kemudian di tengah perjalanan mengundurkan diri. Jadi nanti sudah tidak akan jadi prioritas lagi, bahkan mungkin bisa jadi tidak akan diundang lagi. Kemudian yang ke-9 adalah lulus seleksi tahun 2021 tidak menjadi prasyarat tahun yang bersangkutan. Tidak menjadi peserta tahun bersangkutan. Nah, lulus seleksi tahun 2021 ini tidak menjadi peserta tahun 2021, maka untuk PPG tahun ini tidak perlu mendaftar lagi dan cukup pantau saja SIM PKB-nya, tunggu notifikasinya untuk penempatan. Jadi langsung penempatan PPG-nya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin tahun 2021 sudah merasa pretest dan lolos, kemudian tidak terpanggil untuk melaksanakan PPG, tahun ini teman-teman tidak perlu mendaftar lagi dan tidak perlu pretest lagi. Artinya teman-teman pasti nanti akan langsung dialokasikan atau ditempatkan ke LPTK, ya. Tinggal pantau saja SIM PKB-nya, gitu ya, tahun ini. Ini yang tahun 2021 ternyata sudah melaksanakan pretest tapi tidak terpanggil untuk melaksanakan pendidikan. Tahun ini tetap ada titik terang, tidak perlu mendaftar lagi. Jadi tinggal tunggu saja. Ya, poin 10, ini bagi teman-teman semua yang tidak lulus UTN atau ujian tata negara, itu sebutannya kalau yang dulu ya UTN, kalau sekarang berarti UP ya, uji pengetahuan. Ini sebanyak 4 kali. Jadi kalau teman-teman yang tidak lulus UTN atau PPG, UP sebanyak 4 kali nanti sudah tidak dapat mendaftar lagi. Artinya sudah stop di sini. Kemudian tidak akan pernah diundang lagi selamanya. Jadi Bapak Ibu guru mohon yang sekarang ini sudah melaksanakan UTN atau UP mungkin baru 3 kali, kesempatan terakhir adalah yang keempat. Kalau keempat ternyata gagal lagi, sudah tidak akan pernah dipanggil lagi, dan Bapak Ibu guru tentunya tidak akan menjadi guru profesional di mana Bapak Ibu guru menerima tunjangan dari sertifikat pendidik. Gitu nih. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, ini sudah teman-teman tadi, pokoknya silakan dipantau. Sekarang seharusnya sudah dibuka ya. Tapi kalaupun tidak dibuka mungkin ya mundurnya tidak akan terlalu lama dari jam 8 ini. Nah,
Di sini juga saya akan memberikan hasil rapat koordinasi sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022 yang melalui Zoom meeting pada Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 pukul 13.30 WIB. Nah, di sini ada poin penting teman-teman semua, di mana teman-teman semua nanti akan ada yang tentunya yang bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Ini pengecualian teman-teman. Nah, kalau persyaratan administrasi yang pertama saya rasa tidak ada masalah karena di sini tidak ada keterangan ya. Jadi hasil pindah scan ijazah S1 D4 silakan, boleh asli di scan, boleh fotokopi, tapi yang sudah dilegalisir baru di scan, gitu ya. Oke, nggak masalah. Nah, ini yang poin kedua teman-teman. Hasil pindah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ini asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, gitu ya. Nah, ini dari calon yang terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah kategori yang per 31 Desember 2015, ya ini guru honor di sekolah negeri boleh menggunakan SK kepala sekolah, boleh menggunakan SK pengangkatan kepala sekolah. Jadi ini bagi ibu guru khusus yang TMT-nya per 31 Desember 2015 ke bawah, gitu ya. Boleh menggunakan SK kepala sekolah untuk SK pengangkatan pertamanya. Tapi kalau untuk poin yang kedua, ini poin yang B. Nah, ini guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini guru honor di sekolah negeri boleh menggunakan SK penugasan kepala dinas. Jadi di sini SK kepala sekolah kalau yang TMT-nya ternyata per Januari 2016 sampai Januari 2019 tidak boleh menggunakan SK kepala sekolah, harus SK penugasan kepala dinas, ya. Jadi bedanya untuk poin pertama dan poin kedua sudah jelas di sini. Kemudian yang C, hasil pindah scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi PNS, kemudian 2 tahun terakhir bagi non PNS atau GTY ya, guru tetap yayasan atau guru swasta. Nah, ini untuk guru honorer, ini yang saya bahas adalah guru-guru yang sedang mengabdi di sekolah negeri ya. Untuk guru honorer, ini boleh menggunakan SK penugasan kepala dinas. Nah, jadi nanti di SK-nya yang tanda tangan bukan kepala sekolah lagi ya, jadi harus kepala dinas untuk SK pengangkatannya. Oke. Poin keempat dan poin kelima ini tidak ada masalah teman-teman, silakan. Kalau untuk video-videonya sudah saya buatkan lengkap versinya dari awal sampai akhir pendaftaran ya. Nah, mulai dari pindah scan, unggah berkas, sudah saya buatkan video sampai selesai. SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir kalau PNS 1 tahun, kalau non PNS 2 tahun terakhir ya. Kemudian yang berwenang melegalisasi adalah Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD atau PNS, Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS juga yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau diberi kewenangan. Kemudian yang poin ketiga ini adalah guru yayasan, berarti harus ditandatangani oleh ketua yayasannya, gitu ya. Kemudian SK pembagian tugas mengajar, ini saya rasa tidak akan ada masalah. Ini untuk swasta dan negeri juga ada tahun terakhir yang diminta 2 tahun terakhir. Kemudian fakta integritasnya. Ya, semuanya sudah saya buatkan video, silahkan tinggal di cross check di kolom deskripsi di video ini, saya letakkan linknya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.